Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan, meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita, sebab kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang senantiasa ada buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya.
Kau beri kemenangan, aku percaya. Kau beri kekuatan, Kau beri tuntunan, aku percaya Tuhan. Haleluya. Kinaralamaralamu, shedaralaralamaralamu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, aku percaya kepadamu. Inaralamaralamaralamaralamaralamu, shedaralaralamu, yaralalaralamu. Haleluya, yaralamaralamaralamu. Inaralamaralamaralamaralamaralamarala, yaralamayashi, kirere. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu, kemenangan darimu, kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami yang hidup bergantung akan Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kami yang mau hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, tuntunan dalam kehidupan kami, sehingga jalan kami senantiasa masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Terima kasih Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan otoritas kuasa dari tempat yang maha tinggi memberikan kemampuan atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini tentang Allah Maha Kuasa atau El Shaddai. Suatu ketika ada pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun tidak diberikan keturunan, bahkan si istri sudah sampai mati haid. Singkat cerita, sang suami berjumpa dengan Allah. Disitulah titik awal ada sebuah pengharapan. Dan singkat ceritanya, si wanita tadi berusia 91 tahun, si pria tadi berusia 100 tahun baru mendapatkan sebuah keturunan yang bernama Ishak. Siapakah dia? Abraham dan Sarah. Kita akan buka dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, saya akan bacakan. Kejadian pasal 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Wow, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini ceritanya bahwa Abram, dan setelah ayat berikutnya nanti disebut Abraham karena perjanjian tadi, mereka sudah menikah sampai Sarah mati haid. Tetapi ketika Abram bertemu dengan Allah yang akhirnya jadi Abraham, disitulah titik awal ada perubahan hidup, di mana ada secercah pengharapan dan dikatakan bahwa tahun depan berarti umur 100 tahun dan Sarah umur 91 tahun baru mendapatkan keturunan. Akulah Allah yang Maha Kuasa, di sana dijelaskan adalah, kalau dalam bahasa lain,
El Shaddai. Nah, El Shaddai atau Shaddai di sana sebetulnya kalau terjemahan yang lain saya baca intinya bahwa Shaddai dari kata sadu yang berarti gunung. Nah, Abram beserta dengan Sarai yang pergi dari Ur, dari Haran ke Libanon, ke Kanaan, dan akhirnya perjalanan yang panjang itu mereka melewati gunung-gunung. Makanya ketika Abraham dijumpai dengan Allah, Allah berkata, "Akulah Allah El Shaddai." Artinya Allah yang megah, Allah yang besar, yang begitu luar biasa. Dan Abraham mungkin berpikir, oh ya, dia kan lewat gunung-gunung yang begitu tinggi luar biasa. Wah, berarti dia memang benar-benar Allah yang El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Gunung saja ciptaannya. Nah, tetapi intinya El Shaddai sebetulnya di sana kalau saya pelajari dengan kata yang lain bahwa El Shaddai di sana itu artinya adalah Allah yang mencurahkan atau melimpahkan atau melipat gandakan. Allah El Shaddai. Allah El Shaddai adalah Allah yang mencurahkan, melimpahkan, atau Allah yang melipat gandakan. Perhatikan itu. Itu Allah El Shaddai yang pertama. Allah yang melipat gandakan, yang mencurahkan, yang melimpahkan. 91 tahun baru dikasih anak. Bukan cuma satu anak. Bahkan janji-janjinya dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Artinya apa? Allah El Shaddai adalah Allah yang mampu melipat gandakan, Allah yang mampu melimpahkan, Allah yang mampu mencurahkan. Orang yang sudah mati haid secara medis apapun tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi di sini karena dia Allah El Shaddai, Allah yang bisa melipat gandakan, dan dikatakan di ayat yang 6, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak." Ayat yang ke-6. Berarti Allah tadi itu, Allah El Shaddai, Allah yang melipat gandakan. Yang dari mati haid puluhan tahun, hampir ratusan tahun, baru dikasih anak. Tetapi bukan cuma satu. Dikatakan ayat 6, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak." Berarti melipat gandakan. Yang pertama adalah El Shaddai adalah Allah yang melipat gandakan, yang melimpahkan, yang mencurahkan. Itu loh Allah kita. Dia sendiri yang berkata, "Akulah Allah El Shaddai." Dia berjumpa dengan Abraham. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya tidak perlu terlalu khawatir atau nggak perlu terlalu terbenam dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam kebingungan apapun. Kenapa? Karena dia Allah yang El Shaddai. Bayangkan, orang yang sudah mati haid bisa melahirkan. 91 tahun, ini Abraham kan 99 tahun dia bertemu dengan Allah. Nah, usia yang ke-100, karena tahun depan berikutnya katanya, baru punya anak. Dan dikatakan ayat selanjutnya, mati haid loh. Bahkan si Sarah guyu tertawa, "Masa iya toh aku bisa melahirkan, aku udah mati haid kok," katanya ayat selanjutnya nanti kalau saudara baca. Bayangkan, Allah kita itu Allah yang bisa melipat gandakan, Allah yang bisa melimpahkan. Apa yang menjadi khawatirmu hari ini? Ekonomi? Aduh, itu masalah hal yang sepele bagi Tuhan. Karena ini loh, udah mati haid, bisa dapat keturunan kok, apalagi cuman ekonomi. Tapi jangan malas juga, Anda bermimpi punya A, punya B, punya C, tapi Anda males, jadi orang yang males, jadi orang yang tidak mau bergerak, jadi orang yang ogah-ogahan, jadi orang yang minta-minta, jadi orang yang grantes, jadi orang yang aduh Tuhan piye tidak seperti begitu. Tetapi kita harus hidup tidak bercelah kalau saudara baca. Nah, Allah kita Allah yang sanggup melimpahkan, melipat gandakan. Abraham bisa memiliki anak cucu yang begitu banyak, tak terhitung jumlahnya dari yang mati haid karena dia berjumpa dengan Allah. Wow, saudara, adakah kita rindu hari-hari ini berjumpa dengan Allah sehingga dia dapat melipat gandakan, mencurahkan, melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan kita? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kata El Shaddai di situ saya gambarkan atau saya baca dalam terjemahan lain, di sana digambarkan seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Itu Allah El Shaddai. Digambarkan sebagai seorang ibu yang menyusui anaknya, berarti yang mencukupkan segala kebutuhan nutrisi anaknya dari seorang ibu tadi. Itu loh, Allah kita Allah El Shaddai. Jadi seperti seorang ibu yang menyusui anaknya, tidak pernah kekurangan, tercukupkan
Bayangkan anak bayi, tidak mungkin dia bisa makan salmon, nggak mungkin bisa makan papeda, nggak mungkin bisa makan burger, nggak mungkin toh. Tapi dari ASI seorang ibu tadi, semua nutrisi tercukupi, dicukupkan. Jadi artinya yang kedua adalah Allah El Shaddai, Allah yang mencukupkan. Allah yang mencukupkan, bahkan lebih kok. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Allah itu Allah yang mencukupkan. Satu ketika saya baca saya baca di Facebook teman saya cerita kalau dia itu, waduh, tidak punya duit, harus KKR, anak lagi sakit, sama sekali tidak ada duit. 50.000 pinjam sama teman. Tapi satu hari kemudian ada orang yang kirim beras 1 karung. Wah, saking sukacitanya dia share di Facebook. Artinya apa? Dia itu merasa terberkati banget kalau Allah itu Allah El Shaddai. Bisa dikasih orang dari jauh loh. Datang cuma mengantarkan 1 beras karung. Disuruh masuk, enggak Pak, saya cuma ngantar ini untuk Bapak. Lo bayangin, itu loh Allah El Shaddai. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia itu Allah El Shaddai. Bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan. Beras tinggal 1 cepuk katanya. Udah habis, besok enggak tahu makan apa. Ada yang kirim loh beras 1 karung. Dari jauh loh, suruh masuk enggak mau, cuma ngirim beras doang 1 karung. Teman saya seorang hamba Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Serahkan sama Tuhan. Dan jangan hidup bercela di mata Tuhan. Sehingga Allah El Shaddai, Allah yang mencukupkan apa yang kita butuhkan. Seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Cukup nutrisi apapun yang akan kita butuhkan, cukup dari seorang ibu, dari susu atau ASI seorang ibu tadi. Karena dia Allah El Shaddai, Allah yang melipat gandakan. Yang kedua, Allah yang mencukupkan. Wow, saya pikir firman Tuhan singkat saja biar nama Tuhan dimuliakan. Amin.